Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sebelum memulai pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Eli Masruroh dan rekan saya Juliana Putri. Kami dari kelas akuntansi Besuri semester 4. Yang akan kita bahas pada bab ini, yang pertama ada laporan keuangan entitas asuransi syariah, yang kedua komponen laporan keuangan syariah, yang ketiga akuntansi transaksi asuransi syariah, yang keempat pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi transaksi asuransi syariah, yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan akuntansi transaksi asuransi syariah. Laporan keuangan syariah. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi aset, kewajiban, dana sirka temporer, ekuitas, pendapatan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Komponen laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan surplus, defisit, underwriting, dan nota baru. Yang ketiga, laporan laba rugi. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca ini adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Nah, ini di samping ada ilustrasi laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan surplus, defisit, underwriting, dan nota baru. Surplus underwriting adalah hasil pengurangan dari premi bersih atau neto akhir tahun dikurangi dengan total jumlah klaim yang terjadi. Apabila hasil pengurangan tersebut positif, maka perusahaan akan mengalami surplus. Sedangkan apabila hasil pengurangan tersebut negatif, maka perusahaan akan mengalami defisit. Dana baru dalam arti luas adalah mengarahkan daya dan upaya untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud di masa yang akan datang tanpa mengharapkan kompensasi dengan tujuan semata-mata untuk kebaikan dan perbuatan amal saleh. Yang ketiga, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan bagian laporan yang penting dari sebuah perusahaan. Karena dari laporan ini terlihat pendapatan bersih perusahaan yang dapat dinilai bersama. Apakah perusahaan meraih keuntungan selama beroperasi atau justru mengalami kerugian? Yang keempat, ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ialah salah satu dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada suatu perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini dapat disusun setelah menyusun neraca lajur atau kertas kerja dan laporan laba rugi. Karena sumber dari data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Lalu yang kelima, ada laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Laporan arus kas ini merupakan informasi yang menggambarkan perubahan posisi kas perusahaan dalam periode tertentu, bisa bulanan, triwulan, atau tahunan. Berdasarkan PSAK nomor 2 bahwa dalam laporan arus kas diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas, yaitu
1. Aktivitas operasi, 2. Aktivitas investasi, lalu yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Yang ketujuh ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan menunjukkan belum disalurkan pada tanggal tertentu. Yang kedelapan, catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan penggunaan dana kebajikan, kontingensi, dan komitmen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akuntansi transaksi asuransi syariah. Definisi. Berikut ini pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberikan proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Lalu yang kedua, akad asuransi syariah jangka panjang adalah akad asuransi syariah selain akad asuransi syariah jangka pendek. Lalu yang ketiga, dana peserta adalah semua dana pemilik peserta secara individual dan kolektif berupa dana tabaruk dan dana investasi. Yang keempat, ada kontribusi peserta adalah jumlah bruto yang menjadikan kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujrah. Lalu yang terakhir, saldo dana tabaruk adalah akumulasi surplus dan defisit underwriting yang ada dalam dana tabaruk. Karakteristik akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan atau mentabarukkan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atau resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Nah, donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu atau kontribusi dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Selanjutnya, prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah ta'awuni atau saling menolong dan takafuli atau saling menanggung antara sesama peserta. Nah, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaruk dan akad tijari. Akad tabaruk digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas pengelola. Selanjutnya, pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi dan investasi. Saldo dana tabaruk dibentuk dari kontribusi peserta, hasil investasi dana tabaruk, dan surplus atau defisit underwriting dana tabaruk. Yang terakhir, pembayaran manfaat atau klaim asuransi berasal dari dana peserta kolektif atau dana tabaruk, yang mana resiko ditanggung secara bersama antara peserta. Pengakuan dan pengukuran dalam akuntansi transaksi asuransi syariah. Pengakuan awal A. Kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dana tabaruk. B. Kontribusi peserta yang diterima bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. C. Perubahan saldo dana tabaruk juga berasal dari hasil investasi dana tabaruk dan surplus atau defisit underwriting dana tabaruk. D. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudharabah, dana investasi mudharabah, musyarakah, dan dana investasi wakalah. E.
Perlakuan akuntansi untuk investasi dengan menggunakan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, dan wakalah mengacu pada BSAK yang relevan. F. Bagian kontribusi untuk ujara diakui sebagai pendapatan entitas pengelola secara gratis lulus selama masa akad dan menjadi beban dana tabaruk. Pengukuran setelah pengakuan. Surplus dan defisit underwriting dana tabaruk. Penetapan besaran alokasi atas surplus underwriting dana tabaruk bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Alokasi surplus underwriting dana tabaruk adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabaruk. Yang kedua, sebagian surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabaruk dan sebagian lainnya didistribusikan ke peserta secara individual. Dan yang ketiga, sebagian surplus underwriting tersebut sebagai penambah saldo dana tabaruk, sebagian didistribusikan ke peserta secara individual, dan sebagian lainnya didistribusikan ke entitas pengelola. Selanjutnya, penyisian teknis. Penyisian teknis untuk asuransi syariah terdiri atas yang pertama, kontribusi yang belum menjadi hak, yaitu jumlah penyisian untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisian ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek. Yang kedua, manfaat polis masa depan, yaitu jumlah penyisian untuk memenuhi estimasi klaim yang timbul pada periode mendatang. Penyisian ini untuk akad asuransi syariah jangka panjang. Yang ketiga, klaim yang masih dalam proses, yaitu jumlah penyisian atas estimasi klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan yang akan dibayar pada periode mendatang. Penyisian ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang. Dan yang keempat, klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan, yaitu jumlah penyisian atas klaim yang telah terjadi tetapi tidak dilaporkan sampai dengan akhir periode berjalan. Penyisian ini untuk akad asuransi syariah jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, saldo dana tabaruk. Saldo dana tabaruk digunakan untuk menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di masa depan dan tujuan memitigasi dampak resiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi atau class of business yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi. Penyajian dan pengungkapan akuntansi transaksi asuransi syariah. Penyajian yang pertama, penyisian teknis disajikan secara terpisah di liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua, saldo dana tabaruk dan saldo dana investasi peserta disajikan di dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Sedangkan yang pengungkapan yang pertama ialah entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta. Lalu yang kedua, entitas pengelola mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akad asuransi syariah terhadap dana tabaruk. Yang ketiga, entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait dengan dana investasi. Lalu yang keempat, entitas pengelola mengungkapkan informasi terkait penyisian teknis. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.